galau, enggak sumpek, malah enggak manusiawi. Ya tetap kamu akan galau. Hanya saja nanti kamu bisa meningkatkan kapasitas kebijaksanaanmu. Caranya apa? Semakin kamu tangguh menghadapi pengaruh dari luar tadi, semakin kamu bijaksana. Semakin kamu jadi orang bijak, orang baji. Semakin kamu cuma diputus pacar, tidak penting, tidak substansial. Yang lain masih banyak yang penting. Tenang. Nah itu semakin kamu tangguh, semakin bijaksana, semakin akalmu tangguh. Jadi ini Aristoteles mau bilang bahwa lingkungan juga mempengaruhi, tapi kita juga bisa mengebalkan, menguatkan diri kita dari pengaruh lingkungan. Jadi ada timbal balik. Jadi bahagia dimulai dari cara berpikir yang jernih. Cara berpikir yang jernih ini mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling. Tapi lingkungan sekeliling sejauh mana dia bisa mempengaruhi kita tergantung juga oleh kekuatan mental kita. Nah, semakin mental kita kuat, semakin kita mudah ketemu kebahagiaan. Segala sesuatu ternyata ada fungsinya. Apakah itu profesi, apakah itu kedudukan, bahkan bagian tubuhmu, mata, telinga, ternyata ada fungsinya. Ada peran yang harus dimainkan. Jadi tadi ada tujuannya. Tujuan itu kan target akhirnya. Kalau fungsi ini kan main di prosesnya. Jadi ternyata ada tujuan, ada proses. Semua punya karakter itu. Fungsinya teh ini menghilangkan rasa haus dengan cara diminum. Nah, diminum itu fungsi. Nah, berarti manusia juga punya fungsi. Dan fungsinya, kalau mencari fungsinya manusia yang sejati, katanya Aristoteles, harus yang khas manusia, bukan yang lain. Yang lain nggak ada. Nah itu, makanya di situ ada contohnya makan. Makan berarti bukan fungsinya manusia. Semua makhluk hidup juga butuh makan. Bernafas juga bukan fungsi manusia. Nafas itu otomatis. Apa sih fungsinya manusia? Kan itu yang dicari. Nah, Aristoteles ngecek ternyata fungsinya manusia yang beda dengan semua makhluk yang lain itu ada di akal. Kemampuan untuk mikir, reasoning. Makanya ada gium yang terkenal dari Aristoteles bahwa manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Jadi jangan lupa fungsi utamamu itu mikir. Kayak sarannya Cak Lontong. Jadi mikir. Kalau nggak mikir, kamu bukan manusia. Karena tadi kamu adalah binatang yang mikir. Ada yang mikirnya yang bikin kamu jadi manusia. Begitu kamu nggak mikir, berarti tinggal binatangnya. Jadi hati-hati, usahakan akalmu tetap hidup dan waras. Karena begitu berhenti, levelmu turun. Jadi binatang. Makanya hati-hati kalau ada temanmu, aku tidak bisa mikir. Hati-hati itu, karena alamat itu sudah. Kalau sudah nggak bisa mikir, tinggal binatangnya. Harus ngopong mesti beres. Kalau sudah judik kan biasanya yang dilakukan tidak beres. Maka kalau ada temenmu kayak gitu, suruh tenang dulu. Oke bro, tenang, mikir dulu. Gimana caranya akalnya fungsi dulu deh. Jangan memutuskan sesuatu saat akal buntu. Nanti gawat, karena yang memutuskan itu biasanya tinggal aspek binatangnya. Yo, kalau di manusia binatang itu kan bisa hasrat, ego, ambisi, dan macam-macam. Harus tetap dikoordinasi oleh akal. Nah, jadi manusia punya tujuan bahagia. Untuk mencapainya dia ada alat namanya akal. Perbuatan baik atau tidak baiknya manusia, katanya Aristoteles, kuncinya adalah nalarnya jernih atau tidak. Bisa berpikir rasional atau tidak.
Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sengaja kamu lakukan hasil refleksimu secara jernih. Kalau pikiranmu terang, akalmu bisa menemukan apa yang harusnya kamu lakukan dan apa yang jangan kamu lakukan. Inilah nanti yang disebut virtue etik. Saat orang akalnya sehat, perbuatannya juga jadi sehat. Karena akal ini yang nyetir. Kalau pikiranmu ngeres, perbuatanmu juga ngeres. Kalau pikiranmu hitam, perbuatanmu juga hitam. Karena bahan mikirmu kan semua ada di pikiran. Akal ini kan kayak kacamata. Barang putih kalau kamu pakai kacamata ungu, kayak orang jual mainan kacamata ungu itu ya kelihatan dia ungu. Maka usahakan akalmu tetap jernih. Di situ fungsimu sebagai manusia ditantang. Jadi asumsi kedua, fungsi. Nah, tadi kan ada akal yang dia memproduksi kebajikan, memproduksi virtue. Sekarang kita lihat tentang hubungan kebahagiaan dengan kebajikan. Ini asumsinya panjang, ada 4 untuk menuju keadilan. Jadi pelan-pelan. Nah, bahagia itu rumusnya, katanya Aristoteles, ketika jiwamu ini kompatibel, selaras dengan kebajikan tadi. Yang kebajikan itu produknya akal. Jadi bahagia yang sejati itu kamu, kondisi jiwamu yang nyaman karena dia selaras. Kenapa kondisi jiwamu nyaman? Karena akalmu jernih. Yang akal jernih ini melahirkan perbuatan bajik. Nah, ini rentetannya begitu. Pikiranmu sehat, perilakumu baik. Kalau perilakumu baik, jiwamu tenang. Itu bahagia, katanya Aristoteles. Jadi yang ada di pikiran nyambung dengan yang ada di perbuatan. Kalau perbuatan sama pikiranmu selaras, batinmu juga nyaman. Itulah kebahagiaan. Kalau menurutmu maling itu jelek, terus kamu korupsi, itu kan batinmu gak nyaman. Maka sekaya apapun kamu tidak akan bahagia. Kalau orang menghormatimu, tapi kamu tahu itu cuma acting, wong ini cuma pencitraan, tidak asli, batinmu tetap nggak bahagia meskipun dihormati orang. Jadi kuncinya bahagia, akalmu jernih, melahirkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik nanti selaras sama kondisi jiwamu, itulah kamu merasa bahagia. Nah, itu hubungan kebahagiaan dan kebajikan. Kebajikan itu nanti kalau pas formulanya melahirkan kebijakan, kebijaksanaan. Itulah nanti yang dikejar oleh para filosof. Oke. Terus ya meskipun Socrates ngasih catatan, ya untuk bahagia, jadi ini timbal balik. Untuk pikiranmu bisa jernih dan melahirkan perilaku yang baik, ya kamu butuh syarat-syarat. Kalau kamu sedang galau luar biasa, sedang sedih luar biasa, ya dipaksa kayak apapun tetap tidak akan bisa menuju bahagia. Kalau kamu sedang bokek luar biasa, kamu ingkari apa enggak, ya tetap kamu galau. Mau beli makan kok duitnya kurang, mau utang kok gengsi, mau itu ya kamu ada bahagia ya tidak iso. Jadi secara manusiawi tetap ada faktor-faktor di luar diri manusia yang mempengaruhi kebahagiaannya. Jadi kamu baru diputus pacarmu misalnya, Anda tenang aja, tidak galau, tidak sumpah, malah tidak manusiawi. Ya tetap kamu akan galau. Hanya saja nanti kamu bisa meningkatkan kapasitas kebijaksanaanmu. Caranya apa? Semakin kamu tangguh menghadapi pengaruh dari luar tadi, semakin kamu bijaksana.
Semakin kamu jadi orang bijak, orang baik. Semakin kamu cuma diputus pacar, tidak penting, tidak substansial. Yang lain masih banyak yang penting. Tenang, itu semakin kamu tangguh, semakin bijaksana, semakin akalmu tangguh. Jadi ini Aristoteles mau bilang bahwa lingkungan juga mempengaruhi, tapi kita juga bisa mengebalkan, menguatkan diri kita dari pengaruh lingkungan. Jadi ada timbal balik. Jadi bahagia dimulai dari cara berpikir yang jernih. Cara berpikir yang jernih ini mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling. Tapi lingkungan sekeliling sejauh mana dia bisa mempengaruhi kita tergantung juga oleh kekuatan mental kita. Nah, semakin mental kita kuat, semakin kita mudah ketemu kebahagiaan. Jadi kuncinya di situ. Itulah eudaimonia. Jadi diawali dari segala sesuatu ada tujuan dan ada fungsinya. Tujuannya kebahagiaan, fungsinya pakai nalar yang rasional, medianya namanya kebajikan. Kebajikan ini lahir dari nalar yang jernih. Setelah nalar jernih, lahir perbuatan baik. Akhirnya jiwanya tenang dan tentram. Dalam prosesnya dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar, meskipun tergantung juga oleh kekuatan masing-masing orang. Nah, ringkesnya itu dasar etiknya. Oke, terus asumsi awal. Sekarang asumsi ketiga sebelum menuju ke keadilan. Ada dua jenis kebajikan, katanya Aristoteles. Yang pertama, kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Kebajikan intelektual itu nanti lahirlah filsafat, pengetahuan, pemahaman, itu kan kebajikan intelektual. Jadi ini sifatnya universal, tidak ada yang namanya nambah pengetahuan itu jelek. Semua bajik. Nambah wawasan, nambah pemahaman itu di level apapun, tentang apapun itu baik. Jadi namanya kebajikan intelektual. Sekedar cara bikin teh yang enak itu juga teori, meskipun nggak dipraktekkan, tapi kamu memahami itu termasuk jenis kebajikan intelektual. Filosof, ilmuwan itu ada di level kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Hubungannya sama tindakan, sama rasa, sama kehidupan sosial. Disinilah nanti kita ngomong keadilan. Jadi namanya kebajikan praktis. Di situ ada istilah kebajikan moral. Jadi keadilan itu nanti bagian dari kebajikan moral. Kebajikan moral itu kebajikan praktis, yang sumbernya bisa jadi kebajikan intelektual, kajian level etika tadi. Oke, dan katanya Aristoteles, kebajikan praktis itu bukan bawaan, bukan bakat, tapi habit. Habit itu kebiasaan dan pembiasaan. Jadi nggak ada orang, kamu itu memang bakatnya maling, nggak ada. Nggak ada orang. Moral itu bukan bakat. Saya itu sejak kecil bakatnya memang jujur, Bapak. Nggak ada orang yang punya bakat jujur, punya bakat curang, punya bakat, nggak ada. Oh, nggak tahu Pak, ini jangan-jangan keturunan ya Pak suka bohong, ini nggak ada. Jadi itu bukan bawaan, tapi habit. Kamu biasakan aja. Aristoteles menjatuhkannya berani misalnya. Berani itu bukan kok, wah saya itu dari sononya sudah penakut, Pak. Enggak. Kamu kalau pengen nggak jadi penakut, jadi pemberani, ya beranilah. Lama-lama kamu akan jadi seorang pemberani, karena dia habit. Kalau terbiasa berani, lama-lama ya jadi pemberani. Kalau terbiasa bohong, ya kamu lama-lama jadi pembohong. Dia habit
bukan bakat. Jadi tidak ada moralitas itu bakat, tapi kebiasaan. Yo, coba kamu rasakan ya. Mungkin kamu bohong pertama kali itu rasanya ganjel, tidak enak. Aku kok bohong ya? Oh, tidak enak. Padahal bohong itu dosa. Kamu bohong 2 kali, nggak enaknya mungkin tinggal separuh. Iya, aku kok bohong ya? Tapi kemarin aman kok, tidak apa-apa. Setengah sudah kan? Besok bohong lagi, lebih tenang lagi, mungkin tinggal 1/4. Biasa bohong berkali-kali juga tidak apa-apa. Lama-lama kamu jadi habit biasa. Bahkan mungkin lama-lama nggak bohong itu tidak enak. Aku kok tidak bohong ya hari ini, gak seru. Enaknya itu bohong. Bisa jadi kayak gitu. Kok jujur banget aku. Enaknya itu bohong. Bisa jadi kayak kenapa habit. Jadi urusan moralitas itu urusan habit, bukan bakat. Kalau itu habit, bisa kamu konstruksi, tergantung dirimu. Pengen jadi pengecut bisa, pengen jadi pemberani bisa, pengen jadi orang yang rajin bisa, pengen jadi orang yang malas bisa. Tergantung kamu membiasakannya kemana. Karena ini sifatnya kebajikan praktis, pembiasaanmu terhadap hidupmu. Nggak bisa, Pak, saya tekun baca itu, baru baca 2 lembar sudah ngantuk. Nggak kamu biasakan sih, dia jadinya berat. Jadikan dia habit, dikit-dikit baca. Kalau 2 lembar ngantuk ya tidur dulu, bangun baca lagi kan gitu. Kamu kan nggak ngantuk ya tidur, terus bangun ya yang lain, bukunya ditinggal. Jadi biasakan, kamu pingin apa sih? Pingin pinter nulis, jadikan nulis habit, tiap hari nulis. Kamu pengen pinter bikin puisi, sering-sering bikin puisi, nanti lama-lama habit. Kalau dipaksa setiap orang bisa kok. Apalagi cuma bikin puisi, apalagi yang sedang jatuh cinta. Biasanya otomatis dia jadi romantis sendiri kalau nulis. Nah itu tinggal kamu biasakan aja, nanti jadi. Jadi urusan kebajikan praktis itu urusan habit. Oke, terus katanya Aristoteles, manusia itu kalau dikategori berdasarkan baik buruknya itu terbagi 4. Ada kelompok virtuous, ada kontinen, ada inkontinen, ada vicious. Yang virtuous adalah orang yang, katanya Aristoteles, mudah melakukan kebajikan. Kalau melakukan yang baik-baik, enteng. Itu karakter pertama. Karakter kedua, kontinen. Kalau mau melakukan kebaikan, dia harus berjuang dulu, mati-matian. Ada karakter ketiga, inkontinen. Inkontinen itu orang yang kalau mau melakukan keburukan, dia harus susah payah dulu. Mau bohong itu susah sekali, gimana ya bohongnya. Itu kelompok inkontinen, tapi akhirnya juga bohong. Ya, sudah mikir susah, akhirnya tetap ngapusi. Itu kelompok inkontinen. Yang terakhir vicious. Vicious ini orang yang melakukan keburukannya enteng, santai aja, tenang aja bro, bohong kayak gitu nggak masalah. Itu vicious. Curang, nyontek misalnya, santai aja, ngapain takut? Ketahuan udah dikasihkan sama yang ngawas ujian, beres. Ngapain pening-pening? Itu vicious. Atau yang susah, inkontinen. Mau nyontek, bikin tulisan, sudah dibawa ke kelas, dimasukkan tas lagi, dibawa lagi, iya, dimasukkan lagi, dibawa lagi, dan dibawa aja lah. Itu inkontinen, masih mikir. Ada yang virtuous. Virtuous itu yang enteng, kalau melakukan kebaikan santai. Ada yang kontinen, kalau mau melakukan yang baik dia harus berjuang dulu. Saya harus nggak bohong ini, saya harus nggak bohong ini. Nah, berarti dia kelompok kedua. Ini sebenarnya pembagian yang nggak clear cut, tergantung situasi. Ada orang yang dalam kondisi tertentu jadi vicious, enteng sekali melakukan yang jelek-jelek, tapi dalam hal yang lain dia sangat virtuous, sangat enteng melakukan kebaikan. Ada koruptor itu yang ketika korupsi santainya luar biasa, dan setelah korupsi sedekah juga santainya luar biasa. Itu kan enteng, sedekah enteng, korupsi juga enteng. Itu manusia yang sempurna, kamil. Jadi ya
Itu kan dia kadang-kadang dihitung secara matematis kan. Kalau matematika itu kan bisa dijumlah. Korupsi 1 juta disedekahkan 500.000. 500 kalau dikali lipat 700 pahalanya sekian juta. Masih surplus, masih menang pahalanya. Jadi itu pinter, itu namanya matematis. Oke, jadi ada virtuous, continent, incontinent, dan vicious. 4 kategori manusia. Silahkan introspeksi sendiri, teman-teman masuk yang mana. Oke. Nah, kebajikan itu ada jalan simpel untuk mengidentifikasinya, namanya jalan tengah. Jadi khairul umuri awsatuha. Segala yang tengah itu mesti baik, kecuali donat. Ya, donat kan tengahnya nggak ada apa-apanya. Ya, kalau kamu bagi-bagi jajan lagi makan donat, mau minta donatnya, ya tenang aja nih, tak kasih tengahnya. Oke. Jadi katanya Aristoteles, ciri paling gampang perilakumu baik apa enggak, ekstrim enggak. Baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Biasanya yang ekstrim itu yang tidak cocok sama jiwa. Makan aja kan juga begitu. Terlalu banyak jelek, terlalu sedikit juga jelek. Terlalu banyak obesitas, terlalu sedikit kamu kekeringan. Apa? Kurus, kekeringan. Jadi ekstrim jelek. Ambil jalan tengah. Terlalu kurus juga enggak, terlalu gemuk juga enggak. Biasa saja. Nah, contohnya katanya kalau urusan jiwa, urusan moral, berani. Berani itu jalan tengah antara nekat dan pengecut. Hemat itu jalan tengah antara boros dan pelit. Loyal, setia. Setia itu jalan tengah antara fanatik dan pengkhianat. Jadi kalau ada pacarmu bilang kamu setia padaku ya, dan diingat setia itu jalan tengah ya, berarti tidak terlalu fanatik meskipun juga bukan pengkhianat. Jadi setia itu tengah-tengah, cerdas. Kalau memang situasinya memungkinkan ya bisa pindah ke yang lain. Kan nggak boleh fanatik. Teori nggak fanatik itu kan, kalau ada yang lebih baik dan lebih benar, ikutilah yang lebih baik dan benar itu. Itu namanya tidak fanatik. Jadi punya pacar juga begitu. Kalau ada yang lebih baik datang ya, itu tetap masih kategori setia, belum mengkhianat. Bukan jalan tengah tadi katanya. Kalau right or wrong, benar salah pacarku, itu namanya fanatik. Jadi ya besok kalau mau begitu pacarmu, kamu nggak boleh setia padaku, harus fanatik. Nah itu baru. Jadi kalau fanatik itu ya maju mundur harus itu, nggak boleh ganti. Jadi baik itu ada di tengah-tengah, di antara dua ekstrim. Di tengah-tengah itu bukan berarti terus tidak dua-duanya, tapi kadarnya itu pas. Kadarnya itu ada di tengah. Tidak terlalu berat di kanan, tidak terlalu berat di kiri. Tidak Islam yang liberal, juga tidak Islam yang fundamentalis, tapi yang tengah-tengah aja, yang moderat. Yang kadang-kadang kita juga butuh berpikir yang agak panjang, kadang-kadang juga kita harus setia dengan nas misalnya. Jadi Islamnya tidak Islam keras. Nah, terus cuma ada catatannya. Jalan tengah yang dimaksud oleh Aristoteles itu tidak sama untuk setiap orang dan setiap situasi. Jadi tengah-tengah menurutku mungkin beda loh dengan tengah-tengah menurutmu. Kalau di Aristoteles ada kalimat, ada orang yang mabuk karena 1 gelas bir, ada juga yang sudah minum 1 botol belum mabuk. Jadi sedangnya beda. Kalau orang yang 1 gelas saja sudah mabuk, ya minumlah 1/2 gelas saja. Kalau orang yang 1 botol belum mabuk, ya ngombe aja 2 botol, tidak apa-apa, orang belum mabuk. Nah, tengah-tengahku dan tengah-tengahmu mungkin beda, tidak harus sama. Misalnya teh, gelasnya besar. Nah ini pas menurutku sama pas menurutmu mungkin beda. Harusnya ini milikmu segini nih, kamu kata wis entek kabeh teh. Jadi ada takarannya sendiri.
Bagi sebagian orang, itu contohnya, meloncat kalau ada kebakaran, gedung kebakar, terus kamu meloncat ke dalamnya, itu bisa jadi kekonyolan, bisa juga keberanian, kepahlawanan. Tergantung. Kalau saya yang loncat ke situ mungkin konyol. Nah, satu kamu yang tinggi, besar, gagah, tangguh, apalagi jadi pemadam kebakaran, itu kepahlawanan. Jadi tengah-tengahku dan tengah-tengahmu itu beda. Tengah-tengah yang duduk di sini sama yang duduk di sini juga pasti beda. Jadi setiap orang punya kadar, punya standar sendiri. Yang tiap hari rajin belajar membaca full day, isinya baca, jangan nulis saja. Sedang menurut dia dengan sedang temennya yang nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah nulis, nggak pernah lihat buku, itu pasti beda. Jadi kebaikan itu terletak di jalan tengah. Cuma jalan tengah ini setiap kepala beda-beda, setiap konteks beda-beda, setiap situasi beda-beda. Berani zaman sekarang dengan berani zaman dulu mungkin beda. Kalau zaman dulu misalnya zaman Pak Harto, ada mahasiswa teriak-teriak mengkritik presiden, itu pemberani. Tapi sekarang kalau ada mahasiswa ngeritik Jokowi misalnya, wis akeh tunggale, bukan jenis keberanian. Bedanya di situ. Jadi dulu masuk kategori berani, sekarang mungkin bukan keberanian lagi. Kenapa? Ya karena sudah banyak yang melakukan itu. Sopan zaman dulu mungkin agak beda dengan konotasi sopan zaman sekarang. Atau sopan di Indonesia beda loh sama sopan dengan di luar misalnya. Karena ada orang bilang kalau di Indonesia itu dipegang kepalanya marah, dipegang pantatnya tidak apa-apa. Katanya kan gitu. Kalau di Arab dipegang pantatnya marah, kalau kepalanya tidak apa-apa. Ya silahkan kamu buktikan. Di Indonesia ada orang pegangan pantatnya marah tidak kira-kira? Nah, itu kan tradisi. Jadi sopan. Kan ada juga yang misalnya kamu bertamu di daerah tertentu, kalau disuguhi makan kamu harus habis. Di daerah yang lain jangan sampai dihabiskan karena kamu dianggap geragas. Ini kan ada beda konteks, makanya harus pas. Jadi itu yang disebut jalan tengah. Ya kalau di tempat yang makannya harus habis, ya kalau ngambil nasi jangan banyak-banyak, nanti gawat. Tapi di tempat yang makan nggak boleh habis, ya ambillah yang banyak biar nggak habis. Jadi logika ini harus dipakai, sesuaikan konteksnya. Kalau enggak, ya kamu akan dianggap cacat secara moral. Harusnya dihabiskan, nggak dihabiskan. Harusnya disisakan, malah dihabiskan. Di Jogja ini misalnya, kalau kamu dikasih minum, sopan itu nunggu dipersilahkan dulu. Sebelum dipersilahkan sama yang punya rumah, jangan diminum. Ya berdoa saja yang punya rumah nggak lupa mempersilahkan. Atau ya kalau lupa diingatkan aja, ini boleh diminum enggak? Gitu, enggak apa-apa. Jadi jangan-jangan nggak boleh. Jadi standar kesopanan juga beda-beda, tergantung masing-masing wilayah, masing-masing tempat. Jadi jalan tengah.